saya yang melahirkan, dia ada di rahim saya, bukan di rahim kalian. Jadi mau bagaimanapun keadaan masa lalunya anak saya selama 1 tahun belakangan ini, ya sudah, mau di mana lagi, ya kan? Yang penting, kalau saya orangnya nggak muluk-muluk guys, yang penting bisa diperbaiki. Ya sudah, diperbaiki. Mau ngapain? Coba saya tanya. Kalian kan hanya bisa mengomentari, membuli, tapi kan tidak pernah merasakan. Nanti juga kalau kalian udah menjadi seorang ibu, mudah-mudahan kalian tidak bercerai ya saat punya anak atau dalam keadaan hamil. Jadi nanti kalian bisa merasakan tuh apa yang saya rasakan. Susah guys kalau kita memberitahu tapi kalian tidak merasakan tuh susah juga. Nanti dibilangnya aneh-aneh kan. Nanti kalau kalian sudah berumah tangga, tiba-tiba nauzubillah di pertengahan jalan kalian hamil, terus akhirnya berpisah, mengurus dan melahirkan sendiri. Nanti kalian tahu lah gimana rasanya. Tapi ya gimana ya, hidup itu kan bukan tentang hari ini guys. Hidup itu tentang besok, 2 hari lagi, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun kemudian. Kita nggak bisa ngomongin itu cuman hari ini. Kalau ada yang bilang hidup itu cuman untuk hari ini, ya itu kalian aja. Kalau saya, hidup saya itu masih panjang ke depan. Hidup anak-anak saya masih panjang ke depan. Jadi apapun yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, ya sudah. Ya jadiin pelajaran, diperbaiki gitu. Gitu. Kita nggak bisa memutar waktu guys. Yang penting sama-sama harus saling menguatkan. Laura tidak akan klarifikasi, tapi Laura akan bercerita. Bedain ya, klarifikasi sama bercerita tuh beda. Kami belum tidur belum, nanti malam mau nyanyi di Palembang. Saya tuh punya anak angkat tuh banyak. Anak angkat aja yang tidak keluar dari rahim saya aja, kalau ngelihat dia menderita aja saya nggak tega, apalagi anak yang keluar dari rahim saya. Saya besarkan sendiri, saya rawat, saya biayain sendiri, tidak ada bantuan dari mantan suami manapun. Ya kalau anaknya disakitin ya pasti sakit lah. Kapan video Laura bercerita? Ya tunggu aja. Tunggu dia kan baru dengar juga tuh. Pasti nanti dia nonton TV, dia nonton kan tuh si Kang Semir di Borgol pakai baju tahanan. Tunggu guys. Laura itu masih dalam pemulihan. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang dipaksakan. Biarlah tadinya dia sudah mau bilang ke saya kalau dia mau meluruskan apa yang sudah terjadi. Tapi ternyata kan ada yang mengulur waktu di hari Kamis. Gitu. Jadi dia pun nggak tahu ya, mungkin moodnya kali ya. Saya sebagai orang tua nggak bisa maksa. Besok ya kamu cerita, besok ya kamu ngomong. Biarlah dia yang menentukan. Dia udah mau jujur aja, udah alhamdulillah. Paham nggak kalian? Dia, Laura,
Udah mau jujur aja, udah alhamdulillah. Jangan pula lagi dipaksa-paksa, ayo besok ngomong, ayo besok cerita ya. Gak bisa. Laura itu anak saya, bukan anak kalian. Jadi gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Biar seiring berjalannya waktu saja, sampai dia benar-benar sudah punya kesiapan lagi baru. Mau ngerobohin rumah Kang Semir kapan? Segera. Kapan Laura aktif di sosmed lagi? Entah, terserah dia. Saya tuh dari dulu gak pernah memaksakan anak-anak saya mau ngapain aja. Jadi kayak contoh, Laura mau archery, panahan, ya udah saya sanggup beliin alatnya, ya saya beliin. Saya nggak pernah guys maksa-maksa anak saya tuh untuk ini enggak. Apapun selama positif saya akan berikan, saya akan support. Begitupun Aska, dia suka archery waktu itu, minta juga dibeliin alat, beliin. Tiba-tiba bosen, alatnya ditaruh di gudang. Sekarang suka apa? Dia sekarang suka bola, minta sepatu bola yang dipakai sama semua pemain bola yang terkenal, beliin. Jadi kalau kalian tanya kapan kira-kira dia mau main sosmed lagi, ya terserah dia. Dia mau main sosmed besok pun silahkan, dia mau main sosmed 1 bulan lagi silahkan. Saya tidak pernah melarang anak-anak saya guys. Tapi kalau saya atur jam tidurnya, kapan dia boleh nonton TV, kapan dia boleh main gadget, betul.